Dan tanda jarnya itu fathah, bukan kasroh. Nah, ada kaidah gini, Bu. Isim ghairu munsharif, ya. Isim ghairu munsharif itu dia, ini nih. Sorry. Nah, ini catatan penting nih. Jadi Ustaz, baca buku aja lah. Nah, ini catatan pentingnya. Isim ghairu munsharif atau yang tidak menerima tanwin, apabila dalam posisi jar, maka tanda jarnya adalah fathah, bukan kasroh. Tapi ada pengecualian. Kecuali apabila dia sebagai mudhof atau dimasuki alif lam, maka tanda jarnya kembali kasroh. Jadi dua pengecualian. Pertama kalau dia sebagai mudhof, yang kedua kalau dia dimasuki alif lam. Contoh, ila masajida. Di sini tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena dia bukan mudhof, juga tidak dimasuki alif lam. Alif lam mim, iya. Tapi kalau dia sebagai mudhof, ila masajidil qaryati. Nah, masajidi pakai kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof. Ya. Nah, begitupun kalau dimasuki alif lam, ilal masajidi. Ya. Nah, dia tanda jarnya kembali pakai kasrah, bukan fathah. Karena dimasuki alif lam. Nah, ini ada pembahasan Ramadhani pas membahas isim ghairu munsharif. Oh iya ya, ini udah ketemu saya. Udah ketemu ya? Udah. Sekarang kita bahas. Kita i'rab Ramadan di sini sebagai apa? Dari itu mudhof ilai yang dari Ramadan. Jadi an huruf jar, adai itu isim majrur. Dia sebagai mudhof. Adai itu selain isim majrur dia mudhof. Artinya mudhof ilai. Ya, juga sebagai mudhof. Sebagai mudhof juga. Sahri itu mudhof ilai juga sebagai mudhof juga. Sahri Ramadan ini dia sebagai mudhof ilai, makanya majrur jar juga sebagai mudhof. Makanya tanda jarnya apa? Kasroh. Karena isim setelahnya hadhihi sanati. Mudhof itu ilai. mudhof ilaihnya. Ya. Gitu. Ramadhani hadhihi sanati mudhof ilai. Jadi Ramadhani ini mudhof dari hadhihi sanati. Dia juga mudhof ilai untuk syahri. Nah, sehingga tanda jarnya itu kasroh, bukan fathah. Tadi kaidahnya isim ghairu munsharif ketika dalam posisi jar, tanda jarnya fathah, bukan kasroh. Kecuali pertama kalau dia dalam posisi sebagai mudhof. Ini sebagai mudhof. Ya. Yang kedua apabila dimasuki alif lam. Nah, maka Ramadhani di sini tanda jarnya pakai kasroh karena sebagai apa? Mudhof ilai. Dia mudhof ilai. Jarnya itu disebabkan oleh mudhof ilai, tapi tanda jarnya pakai kasroh karena dia sebagai mudhof. Mudhof ilainya mana? Mudhof Hadhihi sanati. Ya, hadhihi sanati. Makanya asanatinya di sini majrur pakai kasroh karena sebagai mudhof ilai. Nah, sampai sini bisa dimengerti? Ya, berarti atas itu juga ya. Nah, itu sama. Nah, yang bawahnya betul juga. Ramadhana hadhihi sanata. Nah, di sini pakai Ramadhana. Ya. Pakai Ramadhana. Dia mudhof ilai tapi tanda jarnya adalah fathah. Karena dia tidak sebagai mudhof, juga tidak dimasuki alif lam. Loh, kenapa dia bukan mudhof? Karena isim setelahnya hadhihi sanata. Ya.
Hadis sanata i'rabnya sebagai apa? Pelajaran kita hari ini. Maf'ulun fi. Maf'ulun fi sebagai zorof zaman. Zorof zaman. Ya, jadi hadis sanatanya, makanya sanata nasob sebagai zorof zaman. Tahun ini. Ya, pada tahun ini atau di tahun ini mengandung makna fi, pada atau di. Tahun ini. Ya. Kalau yang syahri Ramadan hadis sanati yang mudhaf ilaih berarti Ramadan tahun ini, bukan pada, bukan di. Ya. Kalau yang mudhaf ilaih. Jadi hadis sanati kalau yang mudhaf ilaih berarti artinya Ramadan tahun ini. Tapi kalau yang hadis sanata Ramadan pada tahun ini. Cuma beda itu ya Beda pada. dikit. Ramadan. Ya. Ya, kita menerjemahkannya aja ya sebetulnya ya. Betul. Menerjemahkannya ada yang tersembunyi maknanya zorobnya di situ. Ramadan. Kalau dijelasin gini ngerti Ustadz? Ramadan hadis sanati. Ngerti kalau dijelasin sekarang. Lillahi ta'ala. Nanti nggak tahu ya Bu. Begitu Apa? nanti. Pokoknya nanti Ibu kalau baca Ramadhani hadis sanati gitu aja. Iya. Ramadan ini hadis sanati. Kalau Ramadhana hadis Kata udah IIAA gitu. Ya. Mudah-mudahan AI. Ya, mudah-mudahan IIA-nya jelas. Mudah-mudahan ingat. Catatannya udah banyak, tapi nggak akan ngebuka itu kalau niatmu. Kalau niat nggak akan sempat ngebuka itu. Ustaz. Niat sahur aja udah sahur udah niat itu. Ya Bu, gini, ini nanti kita belajar fikih di hari Rabu ya. Oh iya. Niat ini banyak kesalahan yang saya temukan di masyarakat. Jadi gini, para ulama fikih mengatakan niat itu dalam hati. Ya. Nah, meskipun melafazkannya menurut beberapa madhab, ya termasuk madhab Maliki, madhab Syafi'i, itu menyatakan melafazkan niat itu sunnah. Nah, ada juga ulama yang berpendapat melafazkan niat tidak sunnah, gitu ya. Nah, jadi itu masalah khilafiyah melafazkan niat itu. Tapi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang mengatakan sunnah berarti kalau kita melafazkan niat berarti pahala, gitu kan? Nah, cuma semuanya sepakat bahwa yang dianggap niat itu yang di dalam hati. Jadi kalau kita melafazkan niat misalkan nawaitu shaumawadin an adai fadhi syahr ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Kalau hati kita tidak ikut niat, apalagi kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan, maka itu tidak Jadi Berarti sama dengan sholat ya Ustadz ya? berarti Ustaz kalau seandainya kita lupa melafalkan nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, yang penting dalam hati Udah niat. Udah nggak puasa itu udah niat ya Ustadz? Ya, jadi nanti kita bahas Udah lebih khusus sahur, pada udah hari Rabu niat. insya Allah ya. Iya, sudah. Insya Di hari Allah. Rabu minggu pertama insya Allah. Rabu Berarti minggu kalau sholat pertama ya? Ustadz, kalau Pekan Ustadz depan berarti. apa berarti ya Ustadz? Pekan Niat depan sholat. ya. Oh, pekan depan saya ke Jawa kayaknya. Wah, Depannya lagi Ustadz. Ya, nggak apa-apa, Nah, cum nanti di Jawa. paling saya Ustaz. tukar. Paling saya tukar dengan Ustadz Supriyo atau Ustadz siapa gitu. Nanti saya minggu Oh kedua. iya. Tukeran. Oh, tukeran. Minggu depan saya ke Boyolali, kemudian juga ke Ngawi, terus ke Gontor minggu depan. Kirain ke Jombang Ustaz, ke timur dikit. Lah ibunya ada di sini. Ustadz berarti kalau sholat gimana Ustadz? Kenapa? Kalau sholat niatnya Ya kalau harusnya sholat juga sama. Sholat Dalam itu hati ya? melafazkan Hati, itu hati. sunnah. Tapi yang dianggap itu yang di dalam hati. menghadirkan hati itu ya Ustadz. Ya makanya kalau dalam madzhab Syafi'i agak ketat. Niatnya itu harus pas takbiratul ihram.
Jadi berbarengan Allahu Akbar, hati kita niat. Tapi ada ulama mazhab, kalau nggak salah mazhab Hambali, itu membolehkan beberapa saat, beberapa detik sebelum kita takbiratul ihram. Kita menghadirkan dulu niat. Nah, intinya semuanya ulama berpendapat niat itu yang di dalam hati. Ya. Nah, banyak orang berpendapat gini, ini pendapat seakan-akan benar, tapi ya salah. Ini orang mengatakan, wong kita udah pakai mukena aja kan udah niat sholat. Wong kita datang ke masjid aja udah niat sholat. Nah itu seakan-akan benar, tapi itu salah, keliru. Jadi para ulama membagi derajat keinginan itu beberapa. Yang pertama ada namanya hamun. Hamun itu ketika kita menginginkan sesuatu tapi belum melakukan apa-apa. Seperti kita mau sholat. Sekarang nih, kita lagi duduk, kita lagi ngaji. Kemudian, nanti sholat asar di masjid ini. Nanti sholat asar di rumah. Itu namanya ham. Baru terdetik dalam hati keinginan tersebut. Terbersit dalam hati. Ya, terbesit, baru terbesit. Kemudian ada namanya azmun, azimah, azmun. Azmun itu ketika keinginan tadi dibarengi dengan persiapan. Misalkan kita wudhu. Ya. Kemudian kita pakai mukena, kita pakai pakaian sholat. Baru ketika kita Allahu Akbar itu baru niat. Makanya definisi niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita bertujuan melakukan sesuatu dibarengi dengan memulai sesuatu tersebut. Ya, harus dibarengi dengan memulai sesuatu tersebut. Nah, sehingga niat sholat pun gitu, Bu. Jangan sampai kita nggak niat. Ya, niatnya itu bisa dibarengkan dengan takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i, bisa yang lebih ringan menurut mazhab Imam Ahmad kalau nggak salah itu beberapa detik sebelum kita takbiratul ihram. Misalkan sebelum kita mulai kita niat pakai bahasa yang kita pahami aja. Ya Allah, saya niat sholat fardu zuhur lillahi ta'ala. Jadi yang harus ada dalam niat sholat pertama niat sengaja melaksanakan sholat, usollinya itu. Usolli, saya mengerjakan sholat. Itu yang harus ada. Yang kedua, menentukan fardu atau sunnah. Makanya usolli fardho, usolli sunnata. Nah, yang kedua ditentukan fardu atau sunnahnya. Yang ketiga, menentukan jenis sholatnya. Usolli fardho zuhri, usolli fardho asri, usolli fardho maghribi, usolli sunnata tarawih, usolli sunnata duha. Itu yang tiga yang penting. Yang utama yang harus ada dalam niat sholat. Selanjutnya, kalau kita jadi makmum, tambahkan sebagai makmum. Kalau kita jadi imam, tambahkan sebagai imam. Yang lainnya, itu sunnah. Seperti berapa rakaat, lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblati, itu tambahan sunnah. Yang pokoknya itu yang 3, dan kalau jadi makmum imam, jadi 4. Niat sholat gitu ya. Ya. Baik. Kita alhamdulillah kita cukupkan dulu kajian kita pada sore ini. Ya alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang zorof atau disebut apa, Bu? Maf'ulun fihi. Nah, jangan disamakan dengan maf'ulun bihi. Kalau bihi itu objek. Ya, kalau ini fihi zorof karena mengandung makna fi atau pada. artinya di ataupun Di pada. atau pada. Ya. Baik, kita akhiri dan alhamdulillah. Rabbil alamin.